Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Firnanda Aulia Aisyah, kakak dari jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kiai Endok Semawe. Nah, di sini kakak akan storytelling mengenai buku judul pokok kakak berjudul Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu jiwa. Nah, di dalam buku ini terdapat materi yang diambil dari buku PKM kelas 6 SD. Selanjutnya. Nah, ini adalah cover utama dari buku pop-up. Di sini terdapat gambar yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda dan memiliki warna kulit yang berbeda-beda juga, tetapi di dalam diri mereka terdapat namanya persatuan dan kesatuan. Kemudian, di negara Indonesia terdapat lambang burung Garuda yang dijadikan sebagai simbol dari persatuan dan kesatuan. Di bawah kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika adik-adik. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah membangun jati diri dalam kebinekaan. Simbol yang Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta adik-adik yang diambil dari sebuah buku Sutasoma karya MPU Tantular pada zaman Majapahit. Kalimat tersebut sebenarnya tidak hanya terdiri dari 3 kata adik-adik, tetapi lebih panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawah, yang artinya meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Kemudian di dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat menghargai perbedaan, seperti keberagaman, yaitu ada agama, budaya, ras, bahasa, kepercayaan, dan suku bangsa. Adik-adik pasti tahu ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar peta Indonesia. Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dan memiliki kekayaan yang sangat besar adik-adik. Nah, di sini juga terdapat adat istiadat sebagai pemersatu bangsa. Saat ini, pada tahun 2024, provinsi di Indonesia berjumlah 38 provinsi, yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Yang semula hanya 34 provinsi menjadi 38 provinsi. Penambahan provinsi ini dikarenakan adanya pemekaran daerah di Papua. Di Indonesia terdapat banyak suku dan etnis yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Misalnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Minang, dan masih banyak lagi adik-adik. Masing-masing memiliki tradisi dan budayanya yang unik. Contohnya, bahwa suku Jawa memiliki tradisi wayang kulit, suku Batak dengan tarian totor, suku Dayak dengan rumah panjang, dan suku Minang dengan randai. Meskipun adat istiadat dan budaya mereka berbeda-beda, namun semua itu menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan adik-adik. Nah, di sini terdapat baju adat yang berbeda-beda adik-adik, seperti ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Minang, Dayak, Papua, Betawi, Padang, Batak, dan masih banyak lagi adik-adik. Semua itu adalah adat istiadat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian di Indonesia juga memiliki monumen atau bangunan sejarah yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
atau Unity in Diversity adalah simbol penting dari keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia adik-adik. Dengan memperkuat identitas bangsa dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dalam perbedaan. Contohnya, Monumen Nasional atau biasa disebut Monas di Jakarta adalah salah satu monumen terkenal yang melambangkan persatuan Indonesia. Monas menjadi simbol kebanggaan nasional dan menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman, budaya, dan suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini kakak akan menceritakan sejarah singkat mengenai gambar-gambar bangunan yang ada di dalam buku ini adik-adik. Di sini ada bangunan Monas, Patung Surabaya, Gedung Sate, bangunan wihara, Yogyakarta, dan jam gadang. Dan yang terakhir ada bangunan Candi Prambanan. Di sini kakak akan menceritakan sejarah singkat mengenai Monas. Sejarah singkat mengenai Monas. Tujuan didirikannya Monas untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945. Monumen Nasional atau yang paling populer disebut Monas merupakan monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki dan dibangun di area seluas 80 hektar. Monas sendiri memiliki keindahan yang terletak di bagian puncak tugu karena terdapat lidah api yang dilapisi oleh lembaran emas adik-adik yang menggambarkan sebuah semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala layaknya api. Berat emas di tugu Monas, tepatnya pada bagian lidah api, totalnya sebesar 50 kg. Dan provinsi yang paling banyak menyumbangkan emas yaitu Tengku Markam dari Aceh, menyumbang emas sebesar 28 kg pada masa pimpinan Presiden Soekarno. Kemudian di sini kakak juga akan menceritakan sejarah singkat patung Suro dan Boyo. Patung yang menggambarkan buaya dan hiu adalah patung Suro dan Boyo yang terletak di Surabaya. Patung Surabaya merupakan dua patung hewan mitos dalam cerita rakyat Jawa yang melambangkan perlindungan dan keberanian. Suro adalah nama buaya dan cerita rakyat Jawa yang melambangkan perlindungan, kekuatan, sedangkan Boyo adalah nama hiu putih yang melambangkan keberanian dan kesetiaan. Kemudian di sini kakak juga akan menceritakan mengenai sejarah singkat Gedung Sate. Gedung Sate adalah bangunan tua yang terletak di Kota Bandung. Dulu Gedung Sate digunakan oleh Gubernur Jenderal Belanda untuk mengatur wilayah Jawa Barat. Bangunan ini memiliki atap yang unik seperti tusuk sate dan dibuat dengan gaya arsitektur khas Belanda. Gedung Sate memiliki luas sekitar 27.000 meter persegi dan tinggi sekitar 27 meter. Kemudian di sini kita juga akan menceritakan mengenai sejarah singkat bangunan wihara. Wihara adalah tempat khusus bagi umat Buddha untuk beribadah dan belajar tentang ajaran Buddha. Wihara pertama kali dibangun oleh para biksu atau birawan Buddha saat Buddha Gautama masih hidup, sekitar
2500 tahun yang lalu. Kemudian di sini kakak juga akan menceritakan mengenai sejarah singkat Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta adalah bangunan tinggi dan bulat yang terletak di tengah kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai simbol kekuasaan dan keberanian. Tugu Yogyakarta memiliki bentuk seperti bunga teratai dan terbuat dari batu bata merah dan juga memiliki tinggi sekitar 15 meter. Kemudian di sini kakak juga akan menceritakan mengenai sejarah singkat Jam Gadang. Jam Gadang adalah jam besar yang terletak di kota Bukit Tinggi. Jam ini dibangun pada tahun 1926 oleh Belanda sebagai hadiah untuk Ratu Belanda. Jam Gadang memiliki atap yang unik seperti rumah adat Minangkabau dan 2 jam besar di sisi kanan dan kiri. Jam Gadang memiliki tinggi sekitar 26 meter, menjadikan salah satu jam menara tertinggi di Indonesia adik-adik. Kemudian yang terakhir, sejarah singkat mengenai Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi kuno yang dibangun oleh orang-orang zaman dulu di Jawa. Candi ini dibangun untuk menyembah 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Candi Prambanan memiliki bangunan yang tinggi dan indah dengan arca-arca dewa yang dipahat dengan rapi. Sekarang Candi Prambanan menjadi salah satu tempat bersejarah yang terletak di Indonesia dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Kemudian kita sebagai generasi muda harus menanamkan rasa cinta tanah air, bangga menjadi warga negara Indonesia, serta menjadi penerus dan pemersatu bangsa dengan memanfaatkan teknologi seperti AI untuk memajukan Indonesia agar berkembang dan dikenal seluruh negara. Seperti memperkenalkan karya-karya anak bangsa ke panca negara. Contohnya seperti memperkenalkan batik buatan Indonesia ke seluruh dunia. Batik memiliki beragam corak, motif, dan warna khas dari setiap daerah, seperti memiliki makna filosofi tersendiri yang mencerminkan keberagaman budaya dan kekayaan alam di Indonesia adik-adik, serta terdapat konsep Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam batik, kita bisa melihat berpaduan antara berbagai elemen tradisional dan modern, serta pengaruh dari berbagai suku agama dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan kita bercita-cita setinggi mungkin dari berbagai wilayah di Indonesia, kita bisa menjadi pemuda penerus bangsa sebagai sebuah pemersatu bangsa untuk kemajuan negara Indonesia. Kunci dari keberhasilan adalah yang pertama, doa dari kedua orang tua, kemudian belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh, jangan pantang menyerah, dan memiliki tekad yang kuat. Nah, di sini
kakak akan memberikan teka-teki untuk adik-adik, yaitu mencocokkan simbol-simbol perisai yang ada di burung Garuda. Adik-adik tahu nggak ini diletakkan di mana? Iya benar, ini adalah sebagai simbol rantai, diletakkan di sebelah kiri kaki burung Garuda. Kemudian gambar seperti ini adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Iya benar, ini harusnya diletakkan di mana? Ya benar, kepala banteng diletakkan di sebelah kanan sayap burung Garuda. Kemudian yang ini diletakkan di mana adik-adik? Ya benar, gambar bintang diletakkan di tengah-tengah perisai burung Garuda. Terus yang ini diletakkan di mana? Jawaban adik-adik kurang tepat. Yang benar, padi dan kapas diletakkan di sebelah kanan kaki burung Garuda adik-adik. Kemudian yang terakhir, ini adalah gambar pohon beringin. Ya benar, ini adalah pohon beringin. Pohon beringin diletakkan di sebelah kiri sayap burung Garuda. Nah, seru kan belajar PPKN? Nah, satu lagi. Di sini kakak akan memberikan gambar, yaitu saling bekerja sama seperti pada gambar ini adik-adik. Nah, gambar ini menampilkan beberapa tangan yang saling berpegangan, yang dapat dipahami sebagai simbol kerjasama, keberagaman, dan persatuan. Nah, di sini kakak akan memberikan soal dari isi pembahasan tadi. Soal yang pertama, ada berapa provinsi di Indonesia? Dan soal yang kedua, apa-apa saja sih simbol-simbol yang ada di perisai burung Garuda? Kakak tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi adik-adik.